Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Bisa. Jurusan saya Ekonomi Syariah dari kampus IAIN Zawiyah Cotkalangsa. Saat ini saya sedang melakukan KPM daring yang berjudul Bisnis Kos-Kosan dan Cara Mempertahankannya di Masa Pandemi ini. Memang terbukti ya, masa pandemi ini sangat keras di berbagai sektor usaha. Ya, termasuk bisnis kos-kosan. Tentu membuat pengusaha kos pun menjadi kalang kabut dan memikirkan cara agar bisnis kos yang dijalankannya dapat bertahan di tengah pandemi ini. Dan saat ini pun pandemi telah berlangsung selama 2 tahun. Seluruh perguruan tinggi dan sekolah menerapkan studi for home, dan bagi pekerja pun kantoran diberlakukan work for home, sehingga pengguna kos pun juga sepi ditinggalkan oleh para penghuni. Dan dampak pandemi ini pun sangat kuat jadi bagi pemilik bisnis kosan dan kontrakan ini. Sejak pandemi ini pun kestabilan perekonomian mengalami gangguan cukup berat, ya termasuk bagi para pelaku bisnis. Bahkan tidak sedikit pun perusahaan besar karena income turun drastis, dan beberapa di antaranya bahkan terpaksa gulung tikar. Dan bagi pemilik rumah kos pun dan kontrakan, di pandemi ini pun juga memberikan dampak nyata. Ya, sebagian besar karena anak kos merupakan mahasiswa atau pekerja rantau dari luar kota. Dan di kota-kota besar pun hanya ada segelintir anak kos yang masih bertahan. Dan kondisi ekonomi pun sangat sulit juga, berimbas terhadap proses pembayaran sewa kamar. Sebab tidak sedikit pun penghuni kos harus menunggak membayar kos karena pendapatan berdampak di saat pandemi ini. Dari sisi lain, kondisi ini pun juga memaksa beberapa pihak pemilik kos untuk menurunkan harga sewa dan memberikan potongan khusus. Hal ini pun terpaksa dilakukan agar kamar kos tetap memiliki penyewa dan pemilik bisnis tetap bisa memperoleh pendapatan untuk bertahan bisnis kosan tersebut. Dan di masa serba sulit ini pun pemilik kos pun ya harus memang memutar pemikiran dan untuk menyelamatkan bisnis yang dijalankannya. Jika terus mengikuti arus pun akan sulit bertahan tanpa merugikan usaha yang dijalankannya pada masa sekarang saat ini. Hanya sekian video podcast yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.